Jadi gini kak, aku kan waktu itu begitu. Jadi aku bingung gimana ya biar aku nggak gitu kak. Ingat, garis bawahi, Aga Dirgantara 2022, cinta itu nggak pernah salah. Yang salah itu hanya keadaan dan situasi kondisinya. Friendzone tuh gambar ini. Oh, dia nyanyi kali ya? Kepala pundak, friendzone lagi gitu. Friendzone lagi. Nyampe juga kita, kayak orang gila. Tapi knalpot lu nggak enak banget suaranya. Gak enak. Wih, galak nggak? Acekekek. Pasti Itu suara murah lah ya. Itu bobokan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar mana nih, sini dah. Jadi kita habis keliling-keliling ya, mencari inspirasi untuk di ide garasi tentunya, untuk menjawab curhatan para sobat garasi yang ada di semua di muka bumi ini. Yang aja. Amin. Lu amin. Nggak jelas lu. Coba lo opening. Oke, guys. Kalau lu gimana? Opening dari gua adalah makasih udah tetap nonton ide garasi. Sekarang kita lanjut baca DM. Itu ending sih harusnya. Harus closing. Oke, guys, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat. Semoga semua diberi rezeki yang melimpah. Amin, itu baru amin. Curhatan orang-orang ini nggak bisa habis kayaknya, Joy ya. Kenapa ya? Kenapa kalian penuh masalah sih di dunia Iya sih, ini? hidup tuh sebenarnya nikmatin aja ya. Nggak usah jadi masalah. Iya, kenapa? Jadi sebenarnya acara ini jadi nggak ada kan? Nggak ada curhat. Oke, kita bacain dari langsung aja Langsung aja lu masih nyari. Langsung aja kita bacain langsung aja. Dari siapa? ini dia nggak mau disebutin namanya nih, guys. Oh, itu Anbi nanya. Oh, Anbi. Iya. Ini nggak jelas nih dia nih pertanyaan pas ini. Kak, aku mau curhat tapi jangan sebutin nama. Waduh. Tapi Anbi dia. Iya, itu gue tahu yang nanya siapa. Jadi gini kak, aku kan waktu itu begitu. Nah, jadi aku bingung gimana ya biar aku nggak gitu kak. Apaan sih akuan begitu? Salah lu bacanya? Jadi gini kak, aku kan waktu itu begitu. Jadi aku bingung gimana ya biar aku nggak gitu kak. Skip aja nih, skip. Oke guys, kita lanjut. Tadi mau kita bacain curhatan dari Sopo jenenge? Dea Fatika Sari 23. Wah, keren namanya. Bagus. Namanya bagus banget. Bang, gimana sih suka sama orang tanpa komunikasi? Gimana? Menurut lo? Bisa nggak? Bisa aja suka. Tapi pertanyaan dia sebenarnya salah. Kalau suka tanpa komunikasi bisa aja, aja. gampang kan? Gue mau suka sama siapa aja boleh. Iya, nggak perlu diomongin kan? Bener. Jadi ya udah, gue mau suka sama si A, si B, si C itu hak kita sebenarnya. Nggak ada yang boleh ngelarang gitu loh, sama siapapun. Dan nggak ada yang salah. Dan cinta itu nggak ada yang salah. Ingat, garis bawahi, Aga Dirgantara 2022, cinta itu nggak pernah salah. Yang salah itu hanya keadaan dan situasi kondisinya. Manjoy 2022. Gue ikut-ikutan, nggak mau kalah banget sih lo. Iya kan, Abis gua. Biar orang, gila Manjoy keren juga ya. Oh, iya, bisa. Apa ya, coba? Manjoy 2002. Cinta itu adalah misteri. Udah. Ih, Anjir. emang harus panjang-panjang. Ya udah, intinya kalau menurut tadi sih, kalau suka-suka sama orang, sah-sah aja, nggak ada salahnya. Mungkin maksudnya gini gak? Gimana sih caranya gitu kata dia mungkin ya. Gimana sih caranya suka sama orang tanpa komunikasi gitu kali maksudnya. Suka sama orang Tanpa komunikasi. Gimana sih caranya gimana gitu? Caranya ya kita mengagumi aja. Kalau nggak mau tanpa komunikasi,
Tapi sejatinya cinta itu mengungkapkan. Kalau menurut gua, kita harus ungkapin bagaimanapun hasilnya, ya udah terima, diterima syukur, nggak terima ya udah. Tapi kalau suka ya, itu nggak perlu penerimaan sih menurut gua. Kayak gue suka sama si Mawar, gue bilang, Mawar, saya suka sama kamu. That's it. Paling dia jawabannya terima kasih. Oh, nggak perlu. Iya, nggak usah berharap. Nggak usah berharap. Oh iya, aku juga suka sama kamu. Nggak gitu. Suka aja, yang suka beda ya. Karena suka, sayang sama cinta itu beda. Kalau dia konteksnya bilang suka, ya udah sekedar suka aja. Nggak perlu ada harap-harapan selebihnya. Kan nggak ada tujuannya ya? Iya, sekedar suka. Suka itu mengagumi aja. Jadi maksudnya si Dea Patikasari itu apa, Mbak Dea? Nggak mungkin ya maksudnya dia ya. Biar jadi komunikasi gimana sih gitu? Enggak, dia nggak nanya itu. Enggak ya? Enggak, dia nggak nanya itu kok. Salah berarti ya? Mungkin maksud dia gini ya. Apalagi? Mungkin apa lagi? Apa yang harus dia lakukan Kalau dia cinta sama orang tapi nggak berani Suka. berkomunikasi? Oke, suka. bukan cinta. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Nih. siapa sih ini? Jaju Blues. Kepala pundak friendzone lagi. Enggak, maksudnya gimana sih? Ya lo jangan asik, gue pusing sendiri nih. Apa? Dia asik sendiri. Apa? Kata dia nih, kata si Jaju Blues. Apa sih Jaju Blues? Nama orangnya Jaju Blues. Sini. Namanya adalah Jaju Blues. Oh iya, Jaju Blues. Gue juga nggak bener kayaknya orangnya. Iya. Kepala pundak friendzone lagi. Kepala pundak. Friendzone lagi. Kayak kepala pundak friendzone tuh gambarnya Oh, dia nyanyi kali ya? Kepala pundak friendzone lagi gitu. Friendzone lagi. Oh, biar nggak di friendzonein. Oh, oke. Kalau buat nggak di lagi, itu gampang banget sih. Ya, kalian emang dari awal harus membuat batasan sebenarnya. Batasan jangan terlalu berteman gitu, ngerti nggak sih? Jangan terlalu mau jadi temenan kayak, oh ini gimana ya? Gimana sih? Iya, kalau gue sih paham nih. Apa yang harus gue lakuin coba gue untuk mengungkapkan dengan kata-kata agak susah gitu, man. Oh, harus jadi dengan contoh sih. Jadi lo kayak tahu gue mau sama dia, mau pacaran nih, nggak mau teman, jadi nggak mau terlalu dekat untuk berteman gitu. Iya. Kalau ngerasa, wah jadi gue kayaknya gimana sih? Ya elah, dia bingung. Dulu. Contohin coba. Gue mau pacaran nih sama dia nih. Terus deketin dong pasti kan. Yeah. Deketin. Taunya kita friendzone dong gimana? Dia udah curhat kali ya, curhat dia Iya, sama dia orang lain. nganggap sama temen, tapi nggak juga sih. Temen gue ada juga yang friendzone, Akhirnya jadi nikah juga. Awalnya temenan, dari teman jadi nikah, dari teman jadi demen tuh ada kok gitu loh. Iya sih. Tapi emang nggak banyak gitu, lebih banyak kan sakit hatinya dari friendzone itu. Nah, kalau tapi maksudnya jangan gini, kalau emang dia nggak mau, misalnya kayak kita udah temenan banget nih sama seorang cewek, terus kita nembak ditolak, ya nggak apa-apa udah. Ya temenin terus, siapa tahu ujungnya nikahnya sama lu gitu loh. Tapi kalau nggak ya paling ujung-ujungnya kalau dia nikah sama orang lain dia bunuh diri aja mendingan. Ya lo harus kuat-kuat. Dan sebenarnya kalau itu kan sebenarnya siksaan tuh. Kalau buat orang yang di posisi yang sukanya, ya lo harus menyudahi itu dengan apa ya, lo bilang terus terang. Mau nggak mau lo harus berani ambil langkah itu. Lo bilang, kayak gue nggak bisa deh kayak gini. Kenapa? Gue suka sama lo. Dengan lo cerita begini, kayaknya gue merasa tersakiti gitu loh. Tapi ya emang itu, hidup ini adalah resiko, hidup ini penuh resiko, hidup ini adalah pergamblingan, hidup ini perjudian bro. Hidup ini pilihan. Kalau lo nggak berani melangkah, lo nggak akan maju. Mendingan lo melangkah tapi sakit daripada lo diem di tempat sakit juga, bener nggak? Oh ya. Jadi ada pepatah, lebih baik sakit gigi menyesal karena membeli daripada menyesal karena tidak membeli. Oh betul. Lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal tapi tidak mencoba. Iya. Mungkin jujur itu menyakitkan.
Tapi bohong itu membunuh. Aga Dirgantara 2022. Lebih baik jujur walaupun menyakitkan daripada berbohong itu mematikan. Karena kalau kamu jujur, kamu mungkin menyakiti aku. Tapi kalau kamu berbohong, kamu telah membunuhku. Tuh. Aga Dirgantara 2022. Catat. Manjoy 2022. Nggak mau kalah. Apa? Lebih baik jujur daripada berbohong. Sama dong. Karena jujur itu baik, bohong itu tidak baik. Oke. Nggak penting. Lanjut. Bacain. Dari Lala 152545. Wih, lalanya Ibu Peri nih. Curhat dong Min. Asik. Min. Kok Min? Siapa Min? Tahu siapa? Nggak ada Min di sini. Oke ganti nih. Ganti. Dia salah. Ini Anjoy. Nggak ada Min. Kita tuh Anjoy bukan Min. Iya. Besok-besok kalau mau naik ingat ya, curhat dong Anjoy, curhat dong gitu. Anjoy. Curhat. Iya. Curhat Anjoy, hashtagnya gimana? Anjoy banget. Anjoy banget. Curhat dong gitu. Curhat dong Min. Apa? Siapa itu Min? Oke, gue bacain deh. Curhat dong Anjoy gitu. Iya bener banget tuh. Curhat dong Anjoy banget. Nggak usah pakai banget. Ya udah oke. Biasa-biasa aja. Curhat dong Min. Oke, gue ganti curhat dong Anjoy banget. Kayak gitu. Nada yang benar cepetan. Cepetan ada yang benar. Curhat dong Anjoy. Nah, itu di kau sendiri. Gue gak biasa kayak gitu. Curhat dong. Aku lagi ada masalah sama cowok aku. Dan masalahnya itu tentang aku dikasih 2 pilihan sama seseorang. Pilihannya itu tentang aku post video atau aku mau seseorang ini berantem sama cowok aku. Ya akhirnya aku pilih yang post video karena aku nggak mau cowok aku berantem sama dia. Abis aku post videonya, cowok aku lihat dan jadi salah paham, dikiranya sama dia aku udah punya cowok baru lagi. Aku berusaha buat cerita yang sebenarnya ke cowok aku kalau itu semua ada yang maksa aku, tapi aku nggak percaya padahal aku udah kasih lihat bukti chat aku dan seseorang ini ke cowok aku. Aku harus gimana lagi ya biar dia bisa maafin aku dan percaya lagi sama aku? Ini gimana sih maksudnya? Jujur gue nggak mudeng sih. Iya. Dengan gue harus tahu dulu yang nyuruh ngepost itu siapa, cowok pertama, cowok kedua. Kayaknya Kalau cowok pertama yang nyuruh ngepost, it's okay. Tapi kalau cowok yang kedua nyuruh ngepost itu gila, menurut gue. Kenapa? Oh. Karena yang kedua itu pasti kekasih gelap. Kekasih gelap itu Iya, nggak berhak, selingkuhan ya. nggak berhak untuk si Sepia itu nggak berhak untuk meminta apa-apa. Karena dia harus sadar diri. Dan si Sepia itu, si kekasih gelap itu harus menerima sakit hati terus menerus. Kenapa? Karena ya pasti dia harus menerima dia ngepost foto sama cowoknya, dia jalan sama cowoknya, dia pacaran sama cowoknya, harus menerima itu. Siap nggak tuh untuk jadi yang pacar gelap? cowok keduanya yang nyuruh. Yang nyuruh cowok keduanya akhirnya di-post kan. Nah si cowok yang pertama ngelihat iya. lu punya cowok baru kan, jadi tadi masalah kasusnya. Bukan cowok baru sih sebenarnya, lu selingkuh gitu. Iya bukan lu punya cowok baru, enggak, lu selingkuh gitu. Itu sebenarnya agak stupid sih kalau menurut gua. Tujuannya tuh apa gitu. maksudnya? Jadi harusnya si cewek ini nanya nih. Iya, sebaiknya ya janganlah gitu loh. Kalau sebenarnya buat apa sih punya pacar 2 itu? Pasti punya pilihan, janganlah udah gitu loh. Karena ya, tapi ya hidup tuh balik lagi ya, hidup tuh pilihan. Terserah pilihan Anda mau ambil yang mana, tapi kalau Anda pengen hidupnya tenang ya seperti itu. Cuma kalau pengen ambil yang beresiko ya terserah. Tapi ya gitu, pinter-pinter aja. Kalau itu sih agak stupid ya, nyuruh ngepost gitu-gitu ya emang nyari keributan sebenarnya itu. Tapi dapat ancaman karena si cewek ini dapat ancaman. Ancaman apa? Kalau lo nggak ngepost foto gue berantem nih sama cowok lo nih gitu. Nih yang jadi masalah itu tuh si ceweknya. Aduh, gue nggak pengen. Iya, gue nggak pengen mereka berantem gitu. Iya oke, itu lebih psikopat sih sebenarnya cowoknya. Iya maksudnya. Psikopat sih itu. Sekarang kita Psikopat sih, dia punya kelainan itu. Kenapa? Karena ya sebenarnya yang berhak untuk berantem itu cowok yang pertama. Cowok yang kedua tuh nggak ada hak untuk berantemin. Apa hak lu? Lu cuma kedua, lu cuma ban serep gua. iya, cuman buat dijadiin. Iyalah. Lo sebagai ban serep lo nggak punya hak apa-apa di situ sebenarnya. Harusnya ya. Lo hanya berhak untuk menerima kesakitan, sakit hati, overthinking dan lain-lainnya. Karena dia dapat ancaman. Iya, saran gue adalah kalau emang dia sebagai cowoknya,
sebagai ceweknya ngomong Intimidasi dia. ceweknya ngomong ke jujur ke yang pertama, balik lagi ke jujur. Udah. Ke cowok yang pertama, bukan yang kedua. Maaf, selama ini aku punya cowok lagi selain kamu, tapi aku udah mulai mengaku bersalah dan harus menerima resikonya. Kalau emang yaudah, kalau kamu udah punya cowok, kamu bisa selingkuh dari aku, ya udah aku nggak mau sama kamu. Ya sama yang bisa sama yang kedua kan? Ya kan? Kalau emang dia nerima, oh yaudah nggak apa. Semua manusia bisa punya kesalahan. Kamu aku maafin. Cowok yang pertama ngomong kayak gitu. Aku maafin kamu. Ya udah, tinggalin yang kedua. That's it, kelar. Tapi gini. Kalau gue pribadi, kalau emang lu bisa, si Lala bisa mencintai dua laki-laki sekaligus, lebih baik Lala pilih yang kedua. Karena dia kalau nggak cinta, kalau dia bisa dapetin yang cowok kedua, berarti dia nggak terlalu cinta sama yang pertama. Gitu. Kalau gue sebagai cowok pertama, gue akan mundur. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Oke guys, itu semua cuma teori ya dari Aga. Kalau gue nih, gue rebut lagi cewek gue, begitu dapet gue tinggalin dia. Udah selesai, nggak perlu panjang-panjang. Oke, kita sebut aja dia Mawar ya. Mawar lagi sih? Anjoy. Bagi tips biar weekend tetap nongki. Nggak gitu, salah. Itu. Gimana? Mau curhat dong? Oh, mau curhat dong? Anjoy. Bagus. Bagus. Betul. Anjoy. Bagi tips biar weekend tetap nongki keren tapi nggak pakai boros. Kalau mau enggak, tapi itu pernah terjadi sama gua, Cok. Itu pernah terjadi sama gua. Bener. Kalau kita mau nongkrong keren tapi nggak punya modal nih. Cara gampang apa? Caranya gampang adalah, gua baru inget sih, iya. Cari donatur. Nah, iya. Dulu gitu kan, donatur, mau nongkrong sini-sini nggak bisa. Udah tenang aja, ada si ini. Wah iya bener juga tuh. Ada si ini, donatur. Enggak, tapi itu benar-benar terjadi. Di beberapa circle pertemanan tuh ada yang namanya si donatur, si paling donatur. Yang maksudnya yang iya, loyal ya. Yang mungkin anaknya pejabat, ya, loyal anaknya menteri, yang songong deh kayak, udah tenang aja gue bayarin. Yang kayak yang selangit, yang kayak duit bapaknya halal aja. Ya ada tuh gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah apa ya? Keuntungan buat kita gitu loh. Kalau lu orang-orang yang mau keren tapi apa sih kata parasit gitu, nggak apa-apa. parasit dikit. Yang penting keren kan? Benalu ya, benalu. Iya, lebih ke benalu yang kuning-kuning tuh di pohon tuh. Gitu. Benalu kuning-kuning? Iya, benalu kuning-kuning di pohon tuh. Kayak mie gitu. Tapi guys, nongkrong yang asik itu sebenarnya lu nongkrong di mana? Ide garasi guys. Widih. Lu nggak perlu nongkrong, lu tinggal di rumah. Iya. Nonton Ide Garasi udah asik banget sih. Betul. Nongkrong yang paling asik ya cuma di sini. Nongkrong di Ide Garasi. Anjoy. Anjoy. Coba gimana? Anjoy. Itu tadi semua kalian terhibur dan apa ya? Terbantu dengan jawaban-jawaban kita. Betul. Gua Aga Dirgantara dan gue Manjoy. Apa? Kita balik lagi nanti di sesi curhat. Ya gitu dong. Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa di like, subscribe dan komen ya. Komen abis itu dipencet loncengnya supaya kalian dapetin notifikasi dari video-video terbaru kita. Oke, jadi buat semuanya jangan lupa bahagia, jangan sedih-sedih. Tetap nongkrong bersama kita supaya jadi bahagia dan curhatan kalian terselesaikan di sini. Amin. Curhat dong. Anjoy. Anjoy.